Whoa, 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 whoa. Huh? The answer's justice. Justice? The rat. The informant you all protect. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru berjudul The Batman. Siapa sih yang gak tahu karakter superhero yang satu ini? Di film ini, Batman akan berhadapan dengan seorang pembunuh berantai bernama The Riddler yang telah banyak membunuh tokoh-tokoh politik di kota Gotham. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Dari awal film, kita sudah langsung disuguhkan dengan adegan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pembunuh berantai bernama The Riddler. The Riddler membunuh sang wali kota Don Mitchell Jr. di rumahnya pada malam perayaan Halloween. Karena kejadian itu, Batman bersama rekan-rekan dari Departemen Kepolisian Kota Gotham datang ke rumah sang wali kota untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Sang wali kota ditemukan di ruangan kerja dalam keadaan tewas dengan ibu jari terpotong dan kepalanya ditutupi dengan lakban. Uniknya, The Riddler terang-terangan meninggalkan pesan untuk Batman yang berisi petunjuk teka-teki bertuliskan apa yang akan pembohong lakukan jika dia mati. Selain itu, pesan tersebut juga berisi sebuah simbol yang harus dipecahkan oleh Batman. Malam itu juga sang komisaris Pete Savage tampil di hadapan awak media untuk memberikan klarifikasi terkait kematian wali kota Gotham City. Setelah itu, Batman atau Bruce Wayne memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian ia pun membuka kontak lensanya untuk melihat kembali rekaman kejadian di TKP sebelumnya. Kematian Don Mitchell Jr. mengingatkan kita dengan apa yang terjadi pada orang tua Bruce Wayne 20 tahun silam, di mana Thomas Wayne dan sang istri juga dibunuh tepat beberapa hari setelah pencalonannya sebagai wali kota. Tak lama kemudian, Alfred, orang kepercayaan Bruce Wayne, datang membantu Bruce untuk memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh The Riddler. Dari pengamatannya, Alfred pun menemukan petunjuk kalau teka-teki itu merujuk ke kata drive. Dengan petunjuk itu, Batman dan Letnan James Garden kembali ke rumah wali kota untuk memeriksa TKP. Mereka pun masuk ke dalam parkiran mobil dan menemukan sebuah USB dengan gantungan kunci berupa jempol dari Mitchell. Di dalam USB itu mereka pun menemukan beberapa foto Mitchell yang keluar dari sebuah klub bersama dengan seorang wanita. Petunjuk itu lalu mengarahkan Batman ke sebuah klub bernama Iceberg Lounge milik seseorang bernama Penguin. Kedatangan Batman ke Iceberg menyebabkan beberapa kekacauan karena para penjaga tidak mengizinkannya untuk masuk. Alhasil, Batman terpaksa harus menggunakan cara kekerasan agar ia bisa bertemu dengan Penguin. Karena keributan itu, Penguin pun akhirnya keluar dan menanyakan apa tujuan Batman datang ke klubnya. Batman menunjukkan beberapa foto Mitchell dengan seorang wanita dan menanyakan siapa wanita itu. Penguin mengaku ia tidak mengenal wanita itu sama sekali karena ia hanyalah seorang pengelola klub. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Selina Kyle masuk ke ruangan Penguin untuk menyetorkan hasil penjualan narkoba hari ini. Sebelum keluar, pandangan Selina seolah tak bisa lepas dari foto-foto yang dibawa oleh Batman. Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan sehingga Batman memutuskan untuk membuntuti Selina. Selina pun akhirnya sampai di apartemennya, sementara Batman memantau dengan teropong dari arah kejauhan. Di dalam apartemen itu, Selina terlihat sedang menenangkan seorang temannya yang terlihat menangis setelah menonton berita di televisi. Tak disangka, teman Selina itu ternyata adalah wanita yang ada di foto bersama Mitchell bernama Annika Kosolov. Setelah itu, Selina masuk ke dalam kamarnya mengganti pakaian dengan sebuah kostum Catwoman dan pergi dari apartemennya.
Melihat hal itu, Batman semakin tertarik dengan Selina, jadi ia pun terus mengikuti Selina kemanapun ia pergi. Tak disangka, Selina ternyata pergi menuju ke TKP pembunuhan Michelle. Sesampai di sana, ia pun membuka sebuah brankas, namun Batman datang memergokinya. Batman dan Catwoman pun terlibat perkelahian karena Batman curiga kalau Catwoman adalah orang yang telah membunuh Michelle. Namun nyatanya Catwoman datang ke sana hanya untuk mengambil paspor milik Annika yang disembunyikan oleh Michelle. Untuk membuktikan perkataannya, Catwoman pun mengajak Batman kembali ke apartemen agar ia bisa berbicara langsung dengan Annika. Naasnya, sesampai di sana mereka melihat keadaan apartemen yang sangat kacau, ditambah dengan Annika yang tiba-tiba menghilang dari apartemen. Tepat setelah itu, The Riddler memulai sebuah siaran langsung yang memperlihatkan dirinya membunuh Komisaris Pete dengan sangat sadis. Dalam siaran itu, The Riddler mengatakan kalau Komisaris Pete adalah seorang koruptor yang pantas untuk dibunuh. Batman kemudian mendapatkan telepon dari James yang mengajaknya ke TKP pembunuhan Komisaris Pete. Dengan teka-teki itu, Batman kemudian mengirim Selina masuk ke Iceberg Lounge untuk mencari Annika sekaligus mengungkap rahasia yang ada di dalamnya. Batman pun memberikan kontak lensa pada Selina agar ia bisa melihat semuanya dari jarak jauh. Selina kemudian masuk ke ruangan private dan mendeteksi beberapa politisi sedang berada di sana. Salah satu politisi yang Selina temui adalah seorang jaksa bernama Gil Carlson. Keadaan Carlson yang setengah sadar lalu dimanfaatkan oleh Selina untuk menggali informasi. Carlson mengatakan kalau saat ini ia mengkhawatirkan tikus atau sebutan untuk informan mereka. Karena jika ia tertangkap, maka Carlson khawatir ia akan membocorkan semua kebusukan para politisi. Di tengah pembicaraan itu, perhatian Selina tiba-tiba teralihkan pada seorang wanita rekan kerja Annika. Selina lalu meninggalkan Carlson dan lebih memilih untuk mengejar wanita itu. Lalu Selina pun tiba-tiba dihadang oleh Penguin dan Falcon, di mana Falcon diketahui adalah seorang mafia besar narkoba di kota Gotham. Kedekatan antara Falcon dan Selina membuat Batman curiga, apalagi Selina segera memutuskan komunikasi dengan Batman ketika Batman terus menanyakan hubungannya dengan Falcon. Setelah itu, Carlson masuk ke dalam mobil dengan keadaan sempoyongan. Namun ia tak menyadari kalau di dalam mobil itu ada The Riddler yang sudah lama menunggunya. Scene lalu beralih memperlihatkan Batman dan Letnan James. Di sana, Batman menyampaikan pada James sebuah fakta baru tentang keterlibatan beberapa politisi dengan jual beli narkoba dan bisnis mafia. Mungkin hal inilah yang menyebabkan kekacauan di kota Gotham, termasuk alasan utama The Riddler membunuh para politisi yang terlibat. Di rumahnya, Bruce Wayne kembali menganalisis rekaman di dalam klub dan memikirkan apa sebenarnya hubungan Selina dengan Falcon. Keesokan harinya, Bruce Wayne datang ke balai kota untuk menghadiri acara penghormatan terakhir untuk wali kota Michelle. Di sana, Bruce Wayne pun bertemu dengan Falcon. Falcon menyapa Bruce Wayne dan mengatakan kalau ia berhutang budi pada ayahnya karena dahulu pernah menyelamatkan nyawa Falcon. Kemudian, Bruce Wayne juga dihampiri oleh seorang wanita bernama Bella yang sekarang mencalonkan diri sebagai wali kota yang baru. Ia mengetahui pengaruh Bruce Wayne di kota Gotham, jadi ia pun meminta bantuan Bruce Wayne untuk membantunya membangun kota Gotham. Di tengah acara penghormatan, semua orang di balai kota tiba-tiba terkejut melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi menerobos masuk ke dalam gedung. Tak disangka, mobil itu ternyata dikendarai oleh Carlson dengan keadaan bom terikat di lehernya. Di tangan Carlson terdapat sebuah telepon yang terus berdering dan di dadanya terdapat sebuah surat yang ditujukan untuk Batman. Karena hal itu, James pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mengevakuasi semua warga dan mengosongkan gedung balai kota. Pada malam harinya, Bruce Wayne pun datang dengan sosoknya sebagai Batman. Ia pun mengambil surat di tubuh Carlson dan mengangkat telepon yang terus berdering.
Dalam sambungan telepon, The Riddler mengancam akan meledakkan bom di leher Carlson jika ia tidak mengatakan siapa sebenarnya sosok tikus atau informan yang dilindungi oleh Carlson. Carlson tentu saja memilih bungkam karena apabila ia membocorkan identitas tikus, maka semua pejabat termasuk istri dan anaknya sendiri akan dalam bahaya. Alhasil, bom di lehernya pun akhirnya diledakkan oleh The Riddler. Batman yang terkena ledakan akhirnya pingsan dan dibawa ke kantor polisi. Para polisi mengurungnya di dalam penjara karena berpikir kalau Batman berhubungan dengan The Riddler. Beruntung, James yang percaya kepada Batman membantunya untuk kabur dari kantor polisi. Setelah kabur dari kantor polisi, Batman dan James curiga kalau informan yang mereka cari mungkin adalah Penguin. Jadi mereka berdua pun membututi Penguin yang datang ke sebuah gudang. Di sana ada juga beberapa politisi yang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Tak lama kemudian, Selina dengan kostum Catwoman-nya tiba-tiba datang untuk mencuri uang di dalam mobil salah satu politisi bernama Kenzie. Setelah membuka mobil Kenzie, Selina sangat terkejut melihat mayat Annika di dalam bagasi mobil. Penguin yang menyadari keberadaan Selina langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak. Batman dan James yang berada di sana juga akhirnya terkena imbas atas perbuatan Selina. Penguin yang panik memilih untuk kabur dan dikejar oleh Batman dengan mobilnya. Kejar-kejaran antara keduanya pun terjadi di jalanan. Namun ketika Penguin merasa sudah aman, Batman datang dari kobaran api dan langsung menghentikan Penguin. Penguin kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh James dan Batman. Penguin menjawab kalau ia bukanlah tikus atau informan yang mereka cari. Sebagai bukti, ia pun membantu Batman memecahkan salah satu teka-teki yang diberikan oleh The Riddler. Petunjuk itu kemudian mengarahkan mereka pada sebuah URL. Dari percakapan singkat dengan The Riddler, mereka pun diarahkan pada sebuah panti asuhan tak terpakai milik keluarga Bruce Wayne. Tak ingin membuang waktu, Batman dan James langsung pergi ke panti asuhan yang dimaksud oleh The Riddler. Sesampai di sana, mereka pun diarahkan ke sebuah ruangan yang sudah disiapkan oleh The Riddler. Di ruangan itu telah terpasang sebuah proyektor berisi kumpulan video dari Thomas Wayne semasa kampanyenya sebagai wali kota. Di salah satu kampanye, Thomas sempat berjanji kalau ia akan membangun kembali panti asuhan itu agar anak-anak yang ada di sana mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dari video itu, mereka pun bisa menarik kesimpulan kalau The Riddler mungkin saja adalah salah satu anak yang dulunya tinggal di panti asuhan tersebut. Di saat itulah Batman menyadari kalau target The Riddler selanjutnya adalah Bruce Wayne. Alhasil, ia pun dengan cepat kembali ke rumah untuk mencegah hal buruk terjadi. Namun sayangnya Batman terlambat karena Alfred telah menjadi korban atas bom yang dikirim oleh The Riddler. Karena kejadian itu, Alfred pun dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Karena kejadian itu, Alfred pun terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Kali ini Bruce Wayne pun sadar kalau semua pembunuhan yang dilakukan oleh The Riddler perlahan-lahan mulai berkaitan dengan dosa ayahnya di masa lalu. Keesokan harinya, Batman pergi menemui Selina dan menanyakan hubungan Selina dengan Falcon. Dengan berat hati, Selina menjawab kalau Falcon adalah ayah kandungnya. Sejak kecil, Selina menyimpan dendam pada Falcon atas apa yang sudah ia lakukan kepada ibunya. Dan kali ini Selina berniat akan balas dendam kepada Falcon. Setelah itu, The Riddler lagi-lagi memberikan sebuah berita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Thomas Wayne di masa lalu. Thomas Wayne diketahui pernah membunuh seorang reporter yang mengetahui sisi kelam dari keluarganya. Bruce Wayne yang tidak terima nama baik mendiang ayahnya dicemarkan, langsung pergi ke klub untuk menemui Falcon. Di sana, Falcon mengaku kalau ia memang dahulu diperintahkan untuk menakut-nakuti reporter itu agar tidak mengungkapkan rahasia keluarga Thomas Wayne. Namun karena reporter itu tidak takut, jadi Falcon pun terpaksa harus membunuhnya sesuai dengan arahan dari Thomas Wayne.
Bruce Wayne yang mendengar pernyataan itu tidak menyangka sekaligus kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ia pun mendatangi Alfred yang baru siuman dan menceritakan fakta apa yang baru ia ketahui. Alfred yang mendengar hal itu berkata kalau Falcon telah berbohong karena yang sebenarnya terjadi adalah memang benar Thomas menyuruh Falcon untuk menakut-nakuti reporter itu, tapi Falcon malah membunuhnya. Alhasil, Thomas Wayne pun berkata kalau mereka harus menyerahkan diri ke polisi dan mengatakan yang sebenarnya. Nah, karena Falcon tidak ingin dipenjara, jadi ia pun menolak rencana dari Thomas Wayne. Dan pada malam berikutnya, Thomas Wayne dan sang istri tewas ditembak secara misterius. Yang sampai saat ini, Alfred meyakini kalau Falcon adalah pelakunya. Namun karena mereka tak memiliki bukti apapun, jadi mereka tak bisa menangkap Falcon. Alfred pun menegaskan kalau Thomas Wayne adalah orang baik yang hanya ingin melindungi istri dan anaknya. Semua yang ia lakukan bukan atas dasar ambisi politik, tapi hanya demi keselamatan keluarganya. Dari handphone Annika yang ada di tangan Kenzie, mereka pun menemukan sebuah bukti berupa rekaman suara detik-detik terakhir Annika ketika ia dibunuh, di mana ia ternyata dibunuh oleh Falcon dengan cara dicekik. Annika dibunuh karena ia mengetahui fakta tentang keterlibatan para pejabat pemerintahan dalam kasus penyebaran narkoba di kota Gotham. Kini mereka pun sadar kalau Falcon adalah dalang dari semua ini. Alhasil, Selina pun langsung pergi menemui Falcon dan berniat untuk membunuhnya. Selina langsung masuk ke dalam klub dan menemui Falcon di dalam ruangannya. Tak lama kemudian, Batman juga datang untuk mencegah Selina agar tidak membunuh siapapun. Di dalam ruangan itu, Selina dan Falcon pun saling menyerang satu sama lain. Falcon kemudian ditangkap dan dibawa keluar dari klub. Di sana sudah ada begitu banyak wartawan yang menunggu klarifikasi atas pembunuhan yang ia lakukan. Belum sempat diserahkan pada polisi, Falcon tiba-tiba ditembak oleh seseorang dari arah kejauhan. Batman yang melihat si penembak langsung pergi untuk menangkapnya. Sayangnya, Batman dan para polisi gagal menemukan si pelaku penembakan, namun mereka menemukan kalau rumah itu ternyata adalah markas dari The Riddler, yang artinya pelaku pembunuh Falcon tak lain dan tak bukan adalah The Riddler. Seorang saksi mata lalu melaporkan kepada polisi kalau ia barusan melihat seseorang keluar dari rumah itu menuju ke sebuah kafe di ujung jalan. Dan ya, di sanalah The Riddler pun ditangkap, sedang menikmati kopi dengan santai seolah-olah menunggu dijemput oleh polisi. Setelah The Riddler ditangkap, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan semua bukti berupa rencana pembunuhan yang dilakukan oleh The Riddler. Dalam komputernya mereka juga menemukan sebuah grup yang dikelola oleh The Riddler dengan jumlah anggota kurang lebih 500 orang. Mereka ini terdiri dari pendukung The Riddler yang juga ingin memberikan pelajaran pada pejabat pemerintahan yang sudah korupsi dan mementingkan diri mereka sendiri. Setelah itu, Batman mendapatkan telepon dari kantor polisi yang menyampaikan pesan kalau The Riddler ingin bertemu dengan Batman. Dalam pertemuan itu, The Riddler menyampaikan semua kekecewaannya pada keluarga Thomas Wayne karena telah menelantarkan ia dan anak-anak lain di panti asuhan. Ketika Bruce Wayne mendapatkan perhatian penuh setelah kematian kedua orang tuanya, mereka yang ada di panti asuhan malah ditelantarkan dan harus menyaksikan satu persatu dari mereka mati, entah karena kelaparan atau kedinginan. Dendam itulah yang membuat The Riddler tumbuh menjadi seseorang yang benci pada politisi negara. Sebenarnya semua yang dilakukan oleh The Riddler didasarkan pada kekagumannya terhadap Batman dalam memberantas kejahatan. Namun ia memilih caranya sendiri untuk menghukum para penjahat. Batman yang mendengar hal itu tidak sudi disamakan dengan seorang psikopat seperti The Riddler. Melihat tingkah The Riddler yang sangat santai membuat Batman curiga kalau The Riddler sudah merencanakan kejahatan yang lebih besar. Alhasil, Batman pun kembali ke rumah The Riddler dan mencari petunjuk yang lain. Tadi sangka, ia pun menemukan sebuah petunjuk di bawah karpet yang bertuliskan "A Real Change".
Kata itu pun dipakai oleh Batman untuk membuka video yang disembunyikan oleh The Riddler di dalam komputernya. Dalam video itu, The Riddler menyampaikan rencana terakhirnya untuk menghancurkan Gotham City, di mana ia sudah memasang 7 bom di beberapa titik bendungan kota Gotham. Dan benar saja, bom itu pun meledak dan membuat kota Gotham mulai terendam banjir. Selain itu, The Riddler juga mengerahkan semua anggota grupnya untuk menembak Bella, sang wali kota yang baru, serta para politisi yang lain. Kekacauan yang terjadi membuat begitu banyak warga menjadi korban akibat ledakan dan juga banjir. Melihat hal itu, Batman langsung pergi ke tempat anak buah The Riddler dan membunuh mereka semua. Ia juga dibantu oleh Catwoman untuk mengalahkan semua pengikut The Riddler. Setelah itu, Batman pun nekat turun ke bawah untuk mengevakuasi para warga yang terkena banjir bandang. Sampai keesokan harinya, Batman, Catwoman, dan para polisi sibuk mengevakuasi semua warga dari banjir yang mulai surut. Bella selaku wali kota yang baru mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama mereka dalam menyelamatkan para warga. Dan ia berjanji akan membangun kembali kota Gotham untuk menjadi kota yang lebih baik. Film diakhiri dengan diperlihatkan The Riddler di dalam penjara yang kecewa pada Batman karena malah membantu politisi dan para warga. Kemudian ada seorang teman satu selnya yang masih misterius tertawa mendengar kekecewaan The Riddler. Setelah itu, Catwoman dan Batman pun memilih untuk berpisah. Catwoman memilih pergi ke arah utara untuk hidup bebas dan merampok orang-orang kaya yang jahat, sementara Batman memilih untuk tetap di kota Gotham, membantu Bella membangun kembali kota Gotham menjadi kota yang lebih baik. Dan film The Batman pun akhirnya selesai. Demikian alur cerita lengkap film The Batman. By the way, semoga teman-teman suka dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!